Hai Sobat Lunar, ketemu lagi dengan saya di kelas Fisika Luar Nalar. Nah, masih tentang fokus UTBK 2021, kita akan lanjut bahas soal selanjutnya, referensi kita, soal yang keluar di UTBK 2019. Nah, soal tentang apa? Ini tentang dinamika gerak, dinamika translasi. Nah, seperti apa soalnya? Kita cek dulu ya. Nah, di sini ada suatu balok bermassa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar yang licin. Jadi ada balok masanya 2 kg berada di bidang datar yang licin, seperti pada gambar, gitu ya. Nah, mengalami gaya konstan F sebesar 10 Newton dengan arah seperti ditunjukkan gambar. Nah, di sini F-nya ke arah kanan atas ya, dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Nah, kecepatan balok saat T sama dengan 0, berarti mula-mula itu adalah 2 meter per sekon ke arah kiri, gitu ya. Jadi mula-mula benda itu sudah bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, kemudian gaya itu ditarik dengan gaya F sebesar 10 Newton, di mana F-nya membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Nah, pernyataan yang benar tentang gaya normal yang bekerja pada balok adalah yang mana dari A, B, C, D, E. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah analisis dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok, ya. Nah, di sini yang pertama, yang kelihatan langsung dari gambar gitu ya, ada F sama dengan 10 Newton membentuk sudut 60 derajat. Nah, ketika membentuk sudut 60 derajat, intinya kalau ada gaya yang membentuk sudut terhadap bidang acuan kita, ini kan baloknya bergerak searah sumbu X, berarti sumbu acuannya adalah sumbu X. Nah, maka F itu membentuk sudut terhadap sumbu X. Ketika gaya membentuk sudut terhadap sumbu acuan, maka gaya tersebut harus diuraikan, diproyeksikan ya. Nah, F ini harus diuraikan menjadi apa saja? Gaya yang searah dengan sumbu acuan itu, karena sumbu X, maka ini kita tulis sebagai Fx gitu ya. Nah, kemudian ada lagi gaya yang tegak lurus terhadap sumbu atau bidang acuannya. Ini adalah Fb, ya. Nah, dari sini kemudian F-nya sudah kita analisis. Lalu ada gaya apa lagi yang bekerja pada balok? Nah, ingat lagi, balok itu bermassa. Berarti setiap sesuatu yang bermassa pasti punya gaya berat. Sehingga balok ini pasti juga memiliki gaya berat. Yang arahnya kemana? Arahnya ke bawah, menuju ke pusat bumi. Munculnya mulai dari mana? Mulai dari pusat massa benda, ya. Nah, W ke bawah. Nah, kalau kita lihat W ini menekan lantai. Selanjutnya apa yang terjadi? Lantai akan memberikan gaya reaksi berupa gaya normal. Jadi ada gaya normal yang arahnya ke atas. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besarnya gaya normal ini. Nah, perhatikan dulu, di sini dikatakan benda itu bergerak ke kiri kan, berarti searah sumbu X. Yang kita tanyakan itu adalah sumbu Y. Apanya? Gaya normal. Nah, sehingga kalau yang ditanyakan gaya normal yang bekerja di sumbu Y, maka kita fokus aja analisis bagaimana benda itu terhadap sumbu Y. Nah, karena benda itu hanya bergerak searah sumbu X, maka bisa kita katakan benda itu diam terhadap sumbu Y. Sehingga kalau diam terhadap sumbu Y, bagaimana total gaya yang bekerja pada benda? Maka bisa dibilang total gaya yang bekerja pada benda di arah sumbu Y itu tidak mengakibatkan perubahan gerak pada benda. Sehingga apa? Masuk ke hukum 2 Newton. Hukum 1 Newton. Di mana sigma F di sumbu Y itu akan sama dengan 0. Nah, di sumbu Y ada gaya apa saja? Ada Fy, ada N, dan juga ada W. Sehingga perlu kita perhatikan arahnya. N dengan Fy arahnya ke atas, W arahnya ke bawah. Sehingga perlu kesepakatan arah lagi. Nah, kesepakatan arahnya bagaimana? Umumnya yang digunakan yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif. Jadi kita pakai N sama Fy nilainya itu positif, sedangkan yang W itu negatif. Jadi sigma F di sumbu Y itu terdiri dari N plus Fy dikurangi W sama dengan 0.
Nah, dari sini maka kalau kita nyari besarnya gaya normal, N itu akan sama dengan W dikurangi dengan Fy. Nah, dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa ketemu jawaban. N kurangi Fy. Berarti besarnya N itu sama dengan gaya berat dikurangi dengan Fy. Berarti bagaimana besarnya? N itu W min Fy. Berarti lebih dari atau kurang dari? W masih dikurangi dengan sesuatu. Berarti nilainya gaya normal itu kurang dari gaya berat. Karena besarnya itu gaya berat dikurangi Fy. Berarti pasti kurang dari gaya berat. Makanya dari sini saja kita sudah bisa kan menentukan mana opsi jawaban yang mungkin benar. Nah, sama dengan gaya berat ini tidak mungkin ya. Opsi A pasti salah. Kemudian lebih dari itu juga tidak mungkin. Nah, E ini juga nggak mungkin. Sehingga yang mungkin itu antara B atau D. Nah, kalau sudah ketemu B atau D, tinggal yang beda itu adalah angkanya, berarti kita harus masuk ke perhitungan. Nah, perhitungannya bagaimana? Kita masukkan aja, ini N sama dengan W, kita cari aja fokus ke kurangnya itu berapa. Nah, dikurangi dengan Fy. Nah, Fy itu ada di sumbu Y, di mana komponen Fy ini bagaimana karakternya? Jauh dari sudut yang digunakan, atau Fy ini berada di depannya sudut. Maka Fy ini pakai sin atau pakai cos. Ayo ingat-ingat lagi pembahasan yang sebelumnya ya. Ketika F itu jauh dari sudut atau berada di depan sudut, maka Fy ini menggunakan apa? Sin theta. Berarti Fy akan sama dengan F sin 60. Oke ya. Nah, sehingga langsung aja kita masukkan. Maka N itu sama dengan F dikalikan sin 60. N itu akan sama dengan W min F. F-nya berapa? F-nya di sini diketahui 10. Oh, maka 10 dikalikan sin 60. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Jadi ini dikalikan setengah akar 3. Sehingga hasilnya N itu sama dengan W min 5 akar 3. Sehingga jawabannya adalah kurang dari gaya berat sebesar berapa? Sebesar pengurangnya 5 akar 3 Newton. Maka soal ini jawabannya itu adalah yang B. Gimana? Easy kan ya? Oke. Selesai sudah pembahasan soal kali ini. Kita next ke soal selanjutnya. Oke, see you di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dadah!